Dan mungkin akan ada pertempuran berdarah di bootcamp sepertinya karena dari Ina gue melihat ada tim Indonesia yang terbang menuju ke arah bootcamp, entah bootcamp atau ke arah Painan atau sekitarnya, tapi yang pasti dari Malaysia. Mereka mengambil area utara tempat yang sangat nyaman dan Thailand 2 alias tim dari Thailand yaitu Gotani dan kawan-kawan. Oh ini yang dari Infinity ya. Mereka ngambil di Khao Mong Nai dan sekitarnya pasta. Thailand 2 itu berarti Infinity, Thailand 1 berarti Vampire ya? Bener ya kayak gitu ya? Harusnya kalau kita lihat Mela Gotani dan kawan-kawan. Iya. Berarti yang ada di data kita itu kebalik. Oh. Yang ada di data kita itu kebalik, tapi ternyata ada pertemuan antara Vietnam 1 dan juga tim dari Myanmar sudah mulai bentrok di bagian Paradise. Fight belum terjadi tapi side up agak sedikit menyebar karena satu player dari Myanmar cukup jauh dari Paradise, hanya ada 2 player mereka di bagian Paradise ini. Sementara kalau kita lihat dari Vietnam, mereka benar-benar komit untuk berada di area Paradise. Ini akan menjadi sebuah perebutan ya, perebutan tanah dari Paradise. Tapi dari Vietnam, satu Lambor dan kawan-kawan mereka sudah memiliki senjata yang bisa dibilang cukup minimalis karena dari armornya zero, dari segi utilities juga zero. Tapi what happened Rosemary? Rosemary tertangkap begitu saja, entah ada di bagian mana karena kamera masih menuju ke arah Laos dan Brunei. Iya, ini masih belum jelas mereka beradu di bagian mana. Tapi kalau kita perhatikan dari Laos ternyata satu persatu pemain mereka sudah mulai tumbang, namun Indonesia satu player mereka sudah dipulangkan ke arah lobby, namun dari Laos juga dipulangkan satu ke arah lobby. Threat-nya terjadi antara Indonesia versus Laos kali ini. Potato cukup low HP ada di bagian lantai 2 bersembunyi di bagian jendela, tapi granat sudah mulai dimasak. Melainkan sebuah smoke dilempar ke bagian atas dan membuat Potato berpindah ke tempat yang lebih aman lagi. Sementara Red Face belum selesai untuk melakukan healing, tapi kayaknya nggak ada healing lagi. Tapi Svavel sudah mulai memasak sebuah granat ada di bagian lantai 2, belum push, belum naik, tapi sepertinya dari seorang Lizzie ada sedikit pergerakan yang bandel, naik-naik ke atas. Parkour gaming is real. Lizzie naik ke lantai 2 mengintip dari arah jendela, namun masih belum bisa mendapatkan informasi player-player dari Indonesia adanya di bagian mana. Tapi cukup tenang ya untuk dari Indonesia satu sendiri tidak mau Face dengan DBS yang mendapatkan satu. Laos dipukul mundur menyisakan Honda seorang diri saja yang mungkin sudah tidak bisa ngegas lagi. Dengan sebuah S12K di tangan bisa mendapatkan satu. Oh no, Red Face and that's it. Indonesia menang atas Painan. Laos 1 dipulangkan ke lobby, point full menuju ke arah Indonesia 1. Nice one untuk Indonesia 1. Mereka bisa bertahan dengan mendapatkan 4 elimination. 1 memang dipulangkan ke arah lobby, tapi Indonesia 1 bertahan sejauh ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan langsung berpindah menuju ke arah lain, karena sekarang kalau kita perhatikan dari arah Brunei, dia juga sudah mulai memantau dari arah yang agak terbuka. Wow, ini agak YOLO ya, terbuka banget karena high ground kanan tuh bener-bener menjadi sebuah tempat yang enak banget untuk memantau setiap gerak-gerak dari Brunei. Gerik-gerak ya. Nah, balik tipis-tipis, biar fokus. Oke, agak di luar fikri ya saya lihat. Capek banget. Baru match 1. Tapi ya itulah namanya Brunei. Brunei ini dari tahun lalu ya sampai tahun ini gue lihat gameplaynya ini mirip-mirip gitu loh, kayak barbar aja. Lu ingat gak sih tahun lalu Brunei itu yang mencetuskan untuk menggunakan shotgun pas tahun lalu ya. Makanya ke bawah sampai sekarang nih. Sampai sekarang masih ke bawah. Barbar udah nggak pakai shotgun nggak apa-apa, tapi yang penting gue bisa dapetin rumah gitu, mau terbuka kayak mau apa kayak, yang penting yakin dulu. Yang penting yakin pas. Sing penting yakin, sing penting berusaha, dan sing penting lolos dulu. Karena percuma lu main barbar kalau nggak lolos ke babak grand final. Iya juga ya, mana cuma satu tim lagi kan. Betul. Tapi Aduh. pendapat gue gini sih Jel, kalau misal ternyata digenepin jadi 20 ya, 20, itu mungkin bisa dijadikan fase grup. Jadi dibagi menjadi beberapa grup menggunakan format-format yang pernah digunakan oleh official. Mungkin, tapi karena ini 19, kalau dibagi grup entar ada yang pincang, makanya nggak ada grup stage-nya menurut gua. Untuk dipisah-pisah kayak masing-masing grup isi 4 atau isi 5 gitu, tergantung dari sistem lah. Kalau gua karena ya itu sih kentang juga bener ya. 19 ya. Iya, tanggung banget. Bentar, ini main cam sama mini cam beda. Angle-nya doang hampir sama. Kok gue pikir-pikir kok kayak sama, drone juga, tapi ternyata berbeda tempat yang disorot antara main cam dan juga mini camnya tadi. Tapi kalau kita perhatikan dari Myanmar, kembali lagi satu anggota mereka tumbang bertemu dengan Timor Leste. Ini yang tadi sempat kita bahas sebelum gamenya mulai. Timor Leste ini bakal menjadi momok tim yang sangat mengerikan menurut gua, karena nggak ada yang tahu gameplay aslinya mereka tuh bakal kayak gimana, Jel.
Makanya kita bakal lihat nih, kali ini mereka bakal bertemu dengan Myanmar. Udah ada di bagian depan sana, Nameless apa yang dilakukan? Dia panik karena di bagian belakang juga ada orang lain menyisakan Dizzy seorang diri. Yang mau tidak mau Dizzy benar-benar pusing sekarang. Gue kira Timur Leste yang bakal memporak-porandakan Myanmar, tapi ternyata Myanmar masih cukup kokoh dengan 4 playernya. Bisa dibilang komunikasi dari Myanmar tadi cukup baik. Karena kalau kita lihat dari nama-namanya, itu adalah nama-nama player yang bermain dari Yangon Ya, Galacticos. Yangon Galacticos ya. Yangon Bah Galacticos. bahasa Indonesianya Yangon Galacticos. Ah ya. Kalau bahasa Britishnya Yangon Galacticos gitu. Gitu ya? Salah juga ternyata. Yangon Yengen, Galacticos. ya Nah, mungkin gitu lah. seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari Malaysia kali ini bakal berjuang berhasil mendapatkan satu pemain dari Timur Leste. William dipulangkan begitu saja dan Malaysia bisa menyelamatkan satu rekan yang ter-takedown tadi dan cukup jauh backup dari Timur Leste ternyata. Itu yang mungkin membuat Malaysia masih bisa bertahan ya dan memenangkan fight-nya. Tadi 1 lawan 4 juga keroyokan sih. Dan kita melihat dari Malaysia 2, ini ada Jumper dan kawan-kawan ini juga mix ya, mix and match player dari Malaysia. Jumper dari tim Secret, lalu ada kawan-kawannya Echo, Flex OP dari DBD, ada Flex OP dari TNC dari DBD. Memang Malaysia 2 nggak sih kayak Jelly, apakah apa Anda ada di sana? ada pas. Tadi gua sedikit kehilangan suara lo, Jel. Mohon maklum ya, guys ya, karena kita Oh ya. semuanya homecast. Jadi kalau ada technical issue yang tiba-tiba Jelly ngomong, suara nggak kedengeran atau gua ngomong suaranya nggak kedengeran, mohon dimaklumi, teman-teman. Mohon dimaafkan, mohon dimengerti ya. Jangan cuman maunya di doang. Tolong sekali-sekali Betul, ngertiin kita juga ya. heeh, karena hubungan yang baik adalah hubungan yang harus saling mengerti satu sama lain, bukan ingin dimengerti terus-terusan. Bener sekali. Tapi tadi gue tuh nanyain ke lu apa ya? Gue jadi lupa sendiri ya. Ya Kalau sudahlah. lo lupa, gue jawabnya gimana? Makanya tadi gue ngomong apa teman-teman ya? Percuma Coba juga gue nanya teman-teman. Emang teman-teman bisa jawab? Ini delay gak sih? Coba, enggak delay. Coba kalian yang denger tadi Jelly ngomong apa, DM gua, biar gua tahu apa yang diomongin sama Jelly gitu. Sambil nunggu pertempuran antara Filipina dan juga pemain dari Timor Leste, karena kali ini satu player dari Timor Leste, Ozzy. Itu Dizzy apa Ozzy? Dizzy kayaknya. Yang sudah mulai terhimpit oleh dua pemain dari Filipina. Sudah mulai memasak sebuah granat, sama-sama memasang granat kali ini. Ada seorang Kanlas yang sudah mulai melempar ke arah depan sana, tapi di arah lain tiba-tiba 20 dipulangkan ke arah lobby atau ter-takedown karena Blue Zone menyakitkan. Sudah mulai maju dua pemain dari Filipina. Granat dilemparkan ke bagian balkon, tapi ternyata digocek begitu saja. DBS Gaming akan dimainkan kembali kali ini, Jelly. Kanlas dengan DBS di tangan dan mau tidak mau harus merelakan nyawanya. Timur Leste tereliminasi di posisi ke-18 karena memang tadi dijepit double pick dengan menggunakan DBS. Itu bisa dibilang udah jalan buntu ya, nggak bisa kemana-mana. Tapi melihat dari bagian circle-nya, kali ini Indonesia 1 cukup aman di bagian Painan. Indonesia 2 ya kagak kelihatan. Tadi lu lihat gak Indonesia 2 di mana? Belum kelihatan banget ya. Kalaupun tadi emang kebuka ya mohon maaf guys kalau kita ngelihatnya kurang jelas ya, karena nanti bakal kita taruh lah beberapa cerita-cerita di konten kita masing-masing. Tapi intinya Indo Pride guys, intinya Indo Pride dimanapun Indonesia 2 berada belum tersorot dengan sangat jelas. Tapi kita doakan semoga mereka bisa bertahan. Tapi Brunei melihat satu pemain dari tim Laos ada di sebelah kiri bawah sana belum bertembak sama sekali. Bakal diintip lagi cukup low HP tercover dengan sebuah batu. Oh my god. Hampir tadi Ubisoft bisa mendapatkan pemain dari Laos namun terhalang dengan sebuah bebatuan dan granat dilemparkan meletup sudah, namun Laos 2 masih bisa menyelamatkan posisinya. Kali ini ada satu backup dari bagian Sheikh sebelah kiri, shoulder pick tipis dari Simbol berhasil mendapatkan pemain dari Brunei. Yap, dan bahkan satu kembali dijatuhkan begitu saja, menyisakan last man standing. Seorang Lako ada di belakang sana, 1 melawan 2, tapi Laos dengan low health agak sedikit mundur. Nengs. Nengs ya, tapi abang-abang ini. Oke, Ya mundur dulu betul. sedikit yuk. Mundur dulu sedikit. Mundur sedikit, gak usah buru-buru. Laos masih terselamatkan dengan last man standing mereka. Apakah bisa membalikkan keadaan? Karena Brunei juga hanya menyisakan last man standing saja. Oh no, Blue Zone kamu jahat, Laos! Akan dipulangkan ke arah lobby. Wah, wah, wah.
Baiklah kalau begitu. Cukup cepat ya kita melihat 3 tim sudah dipulangkan karena memang ini barbar dengan 19 tim yang dimainkan secara bersamaan. Tapi Thailand 2 mungkin akan berusaha untuk memainkan permainan itu. Barbar maju ke arah bagian depan bertemu dengan Vietnam. Tembak, tapi Beer Eleven yang kalah tembakan. Frankie membuat Thailand 1 sedikit tidak berdaya kehilangan Beer Eleven. 4 player dari Vietnam satu masih cukup kokoh dan cukup stabil di sini. Pasta. Iya, betul. Bahkan dari Vietnam mereka masih mendobrak pertahanan dari Thailand. Kali ini Mela memasak sebuah granat bakal dilemparkan ke bagian luar dari broken wall-nya. Tapi ada Frankie yang sudah mulai nge-flank. Ada step di mana-mana karena di atas bawah semua ada step bakal bingung tentunya dari seorang Mela. Mela masak granat lempar ke bagian depan meletup. Sepertinya masih belum bisa mendapatkan pemain dari Vietnam. Vietnam masih cukup kokoh tapi Mela berhasil mendapatkan satu Lamborghini bahkan langsung dipulangkan ke lobby. What a nice play dari seorang Mela dan datang bala bantuan dari tim Thailand. Ini bakal berbahaya tentunya karena Thailand mulai bisa membalikan keadaan atas Vietnam. Ya, dan Blue Zone sudah mulai turut andil antar fight Thailand melawan Vietnam. Kali ini Frankie mau tidak mau harus tarik mundur sedikit menuju ke arah belakang sebuah pohon. Sementara kita melihat bagaimana dari Thailand 2 sudah ada grenade eliminations. Entah ada di mana, tapi yang pasti dari Frankie sudah ketahuan posisi di mana. Frankie! Dia bisa mendapatkan satu player dari Myanmar. Ternyata three-way showdown terjadi di sini. Cinta segitiga untuk bisa mendapatkan area quarry, Pasta. Betul, bahkan dari Vietnam ternyata masih bisa menyelamatkan diri mereka kali ini. 2 melawan 2 antara Vietnam 1 dan juga Thailand 2. Mereka masih bersih tegang tentunya di bagian Blue Zone yang sudah mulai sedikit demi sedikit mengikis darah mereka dan Vichoi berhasil mendapatkan sebuah confirm elimination. Elimnya untuk nggak di-steal, untung nggak di-steal sama Thailand. Oh iya, untung masih bisa didapatkan, tapi Frankie, dia Loh. langsung jatuh. Jatuh dan tak bisa bangkit lagi karena posisi dari Frankie itu benar-benar sulit. Membuat Vichoi kali ini dia mengulang deja vu ya, Vietnam 3-1, Vietnam 3-1, apa sih Games Vietnam 3-1 ketika dia bermain solo, Pasta. Betul, teringat sepertinya tahun lalu di mana akhirnya terbalap atau dibuat deg-deg proses solo yang terjadi di Vietnam tahun lalu. Tapi kali ini dari Vietnam, mereka masih berusaha untuk lepas dari pantauan pemain-pemain Thailand. Depan mereka ada Laos juga yang bakal memotong pergerakan mereka. Dan sepertinya belum ada hal yang terlalu maksimal dilakukan. Wait, itu bukan Laos, Kamboja berarti tadi. Yang di belakang ya. Kanannya seberang atasnya kirinya Kuari. Oh ya, Laos, Indonesia Laos. 1 cuy. Ih. Dapat 1 player lagi, tapi sepertinya dari Indonesia 1 juga harus kehilangan 1 anggota mereka, Cel. Yap, mau tidak mau karena Blue Zone sudah memaksakan keadaan untuk perang juga. Sementara dari Malaysia 2 akan melawan Myanmar 2, mobilnya sampai geser. Begitu mengerikan, granat yang dilontarkan dari Myanmar 2 bertubi-tubi membuat Malaysia 2 mau tidak mau harus merangkak mundur. Yen pun memberikan warisan, harta warisan berupa first aid menuju ke arah teman-temannya. Tapi, apa daya karena Myanmar 2 kali ini tersenyum dengan lebar. Mereka mengunci pergerakan dari Malaysia 2. Mereka menjadi satpam zona, abang-abangan zona. Kita melihat dari bagian minimapnya pasti mereka menguasai bagian pinggirannya. Ya betul, ini three-way showdown antara Indonesia, Malaysia, dan juga Myanmar. Di mana Myanmar yang paling diuntungkan seperti yang dibilang sama Jelly. High ground control, dan ini mereka ada di arah play zone juga, ujung dari zona. Ini zona keberapa? Belum muncul tulisannya, tumben nggak muncul. Biasanya muncul nih, tapi nggak muncul untuk zona yang keberapanya. Kita bakal lihat bersama-sama di mana Swavel sudah mulai melakukan sebuah pergerakan, dihalang-halangi juga oleh seorang Zai. Zai yang bukan pemain dari Morph karena Zai-nya berbeda tulisannya. Beda, itu Zai, ini Zai gitu ya. Beda ya? Beda, kan ini ZAI, jadi cukup Zai gitu aja. Tapi melihat dari Myanmar 2, ini adalah salah satu tim yang mereka sempat mewakili tim Genesis bermain di PMSL. Jadi ada Master Smile, Master Ichi, dan kawan-kawan. Tapi kayaknya nama Masternya udah dihilangin ya. Sisa Smile, sisa Ichi. Tapi memang ini adalah orang-orang yang sama. Mereka sudah bergerak masuk ke arah yang lebih dalam. Swavel dan Redface tertahan kali ini pergerakannya. Indonesia 1. Hanya tersisa 2 orang dan mereka harus berpikir keras. Mau gimana caranya bisa masuk ke dalam zona, Pasta? Iya, gimana cara mereka bisa aman masuk ke dalam zona seperti Thailand yang masih memikirkan gimana cara mereka masuk ke dalam zona dan berhasil masuk. Mereka touchdown, lolos dari tembakan-tembakan peluru panas tadi. Dan kali ini kita bakal berpindah menuju ke arah Myanmar 2 di mana mereka sudah mulai bergerak kembali, berusaha masuk menuju ke arah zona dan ada tim Indonesia 2 yang akhirnya tersorot posisi dan pergerakannya. Yep, Indonesia 2 kayaknya cukup nyaman ya di dalam zona. Kalau kita lihat dari sudut pandang Myanmar 2 ini kan dia di bagian luar. Jadi Indonesia 2 harusnya ada di seberangnya. Sementara melihat dari Myanmar 2 lagi berlari-larian untuk masuk ke dalam zona, kita belum tahu tim lainnya ada di mana karena
Ya ketutupan lagi nih sama kamera kecil. Iya. Gue mau lihat sisa timnya coy, berapa? Ya pokoknya ada 19 kurang. Oh, masih ada 14 tim pas. Ya, kurang 4 soalnya kan. Kurang Kurang 5. 5. Kurang 5, kurang 5. Kurang 19 5. kurang 5, benar. 14 ya. Masih ada 14 tim yang tersisa dan Thailand 1. Nusi tumbang tadi di mana Kamboja berhasil mendapatkan satu persatu pemain yang ada di hadapan mereka namun Malaysia. Tumbang juga Filipina juga berhasil mendapatkan pemain dari Malaysia. Ada three-way showdown yang terjadi tapi dari arah Kamboja mereka masih lock angle-nya menuju ke arah pemain dari Myanmar. Yap, dan posisi mereka terbuka ya sebenarnya dari Kamboja itu sendiri. Mereka bisa melihat kemana-mana, tapi Indonesia satu harus kehilangan Swavel nampaknya karena mereka terjegal perjalanannya untuk bisa masuk ke dalam zona sejauh ini, Pasta. Tapi 6 elim loh. 6 sih, lumayan lah. 6 elim lumayan banget buat Indonesia satu walaupun hanya menyisakan last man standing mereka Red Face. Seorang atlet yang dibicarakan banyak orang juga dengan aimnya yang begitu sakit, Jel. Yap, dan Red Face masih bertahan sejauh ini. Tinggal Swavel aja tuh, nggak tahu bisa diselamatkan atau enggak. Tapi ternyata dari Philippines 2 juga harus dipulangkan dengan 4 atau 5 total elimination. Sekarang tiba-tiba muncul aset killing spree ya. Jadi nggak tahu apakah masuk atau enggak. Itu 5 eliminationsnya menuju ke arah Philippines 2. Karena kita bakal fokus juga dengan Cambodia 2. Ini boleh geser nggak kameranya? Cambodia terus nih dari tadi. Nggak apa-apa, tuan rumah, tuan rumah. Oh, Ini iya. adalah sebuah keuntungan sebagai tuan rumah. Ini menjadi keuntungan dan kerugian. Keuntungannya mereka disorot dulu, semua masyarakat Kamboja senang ngelihat permainan dari Kamboja. Oh iya, Minusnya, benar. setiap pergerakan mereka akan lebih bisa dipantau oleh para analis yang lagi nontonin live stream. Hei, bagus bagus. Jadi ada plus minus ya. Emang Betul. respect. Kita respect juga ya sama tuan rumah. Nah, ini juga Kambodia 2 the top. Apakah mereka bisa menjadi top atau enggak? Balik lagi. Ini Yes. ke Davan. Ini Kambodia 2 itu kalau kita lihat mereka adalah player-player dari tim Kill Enemy. Tim yang tadi kalau kata Eldoge itu bermain di PMCO. Betul, karena kan dari Kamboja sendiri mereka tidak punya PMPL khusus, tapi mereka gabung di babak PMPL SEA Wildcard. Jadi mau nggak mau kalau mereka ingin bertanding di PMSL, mereka harus bisa menjadi champion dari babak wildcard-nya. Benar. Dan juga dari Kambodia 2 ini mereka memainkan atau mendatangkan 2 player yang bisa dibilang mantan dari Orange Esports ya. Atau Yes. pernah bermain di PMWL. Kalau nggak salah PMWL ya. PMGC Si juga Orange. pernah sih setahu gue si Orange ini, si Stalker Cukup sama Pov. panjang lah. Cukup Betul. panjang karir mereka bisa dibilang Pov, Stalker, nama yang udah nggak asing lagi. Tapi Ina 1 kayaknya harus puas dengan 6 poin aja nih pas kayaknya. Ya, tapi setidaknya mereka membawa modal yang cukup banyak juga dengan 6 elimination. Sama aja mendapatkan hashtag 2 tanpa mendapatkan elimination tentunya. Tapi kalau kita kembali lagi menuju ke arah gamenya, kita masih harus mensupport Indonesia 2 yang masih berjuang sejauh ini. 4 player mereka masih utuh, bahkan mereka sudah mendapatkan 2 elimination. Ini kita harusnya udah masuk di circle kalau nggak 5-6 nih. Ya karena kita nggak bisa ngelihat ya. Ini udah circle keberapa dengan visual yang baru. Sementara hashtag 9 sudah dipulangkan juga, berarti udah mulai terkikis cukup banyak player-player dipaksakan oleh keadaan untuk berperang. Tersisa 8 tim saja. Indonesia 2 sejauh ini terpantau ada Ponbit. Ponbit itu di depan. Ponbit. Aduh, Ponbit sayang banget. Dia tidak sempat untuk menghindar dari peluru-peluru Kaya, malah Kaya yang cukup sakit tembakannya. Wow, sebuah angle yang tidak terdeteksi tadi. Sangat merugikan tentunya dan Ponbit pun diselamatkan sambil menunggu fight antara Kamboja versus Thailand. Bermain di bawah jembatan dan berhasil mendapatkan satu swap. Lagi-lagi dengan sebuah game yang begitu meyakinkan, bahkan dia berhasil mendapatkan yang kedua. What a nice play dari arah tim Thailand. Walaupun akhirnya mereka dipulangkan ke lobby, tapi setidaknya membuat Kamboja sedikit ketar-ketir, Jelly. Iya, itu ketar-ketir di bawah jembatan, apalagi mereka knock out 2 player. Mereka perlu mengulur beberapa waktu untuk melakukan revive terhadap kawan-kawannya. Sementara melihat dari Indonesia 2, nampaknya dia terjepit. Entah dari mana, tapi yang pasti nggak cuma Kambodia tadi yang mengincar Indonesia 2. Ada tim lain juga yang tadi menumbangkan seorang Yami. Tersisa 3 player saja sekarang, Satar, Lapar, dan juga Ponbit. Namun, mereka ini menguasai arah jam 11-nya nih pas. Tinggal gimana caranya mereka mengusir mundur itu Kambodia 2 itu. Iya, ini mau nggak mau harus dihajar juga ya. Harus difokuskan kembali fokus mereka karena kanan kiri ada lawan dari Indonesia 2. Ponbit ternyata berhasil diselamatkan. Ada Satar tadi yang langsung gaspol dengan mobilnya untuk menyelamatkan seorang Ponbit. Masih ada berapa berarti? Masih ada 3 pemain dari Indonesia 2 yang bertahan sejauh ini. Dan kita bakal melihat di bagian cave yang cukup ramai. 3-way showdown terjadi di sini. Tapi
Vietnam mungkin bakal menjadi penonton karena fokusnya bakal ke arah Malaysia dan juga Kamboja harusnya. Ya, karena Malaysia ada di high Apa Myanmar ground. tadi ya? Myanmar udah pulang. Oh, Filipin, sorry, Filipin. Malaysia sama Filipin. Oke, berarti Malaysia, Filipina karena ada di atas sekarang kan. Kalau kita pantau mereka saling adu gontok-gontokan. Malaysia sih yang kejepit ya. Dia yang ke sandwich sama Philippines dan juga tim yang warna hijau di bagian bawah. Tapi sejauh ini kamera bakal fokus menuju ke arah Yuhai. Seorang diri sedang bertahan dengan beberapa step di atas. Itu kedengaran banyak banget, rame banget, ada 2 player ngepick, tembak, berhasil dia menemukan satu, berhasil untuk menemukan satu, tapi tempatnya tipis banget untuk dia bersembunyi. Terjadi trade knock kali ini, refract terjadi dan bahkan Malaysia satu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, Pasta. Ya, terlalu chaos dari kejadian yang ada dihadapi oleh Malaysia 1. Mereka harus dipulangkan karena lobby. Tinggal 5 tim tersisa termasuk Indonesia. Let's go Indonesia. Masih ada 2 player yang tersisa. Satu bakal melakukan sebuah tembakan, masih bisa bertemu di balik sebuah pohon tapi saat tertumbang. Tinggal Fonbit. 1v1 situation di Best Gaming dan Real. Indonesia bertahan. Masih bisa menghela nafas bahkan masuk di 4 tim yang tersisa kali ini. Let's go Indonesia 2. Let's go, top 4 untuk Indonesia. Indonesia 2 masih bertahan dengan 2 player sejauh ini. Cambodia juga dipulangkan, berarti top 3 untuk Indonesia. Tembak ke arah bagian depan dari Filipina 1. Hampir bisa mendapatkan player dari Vietnam, tapi malah Gosu yang mendapatkan player dari Philippines. Dan Lobusta 3 tim. kayaknya udah nggak bisa kemana-mana. Bakal menerima sebuah nades yang cukup menyakitkan dari seorang Kuang meleduk di depan sana. Dan Philippines tidak berdaya kali ini, Pasta. Vietnam benar-benar mengusir pergerakan dari Filipina, bahkan Filipina tumbang lagi satu persatu. Tinggal last man standing tentunya dari Filipina, sementara Vietnam masih ada 4 pemain mereka, 8 elimination sudah mereka dapatkan, tapi Vietnam mereka terjebak di arah yang tidak begitu mengenakan di tengah pergerakan Blue Zone. Satu orang bakal lompat lagi, masih berjuang, bakal kedengeran stepnya, tapi dia berhasil mendapatkan satu, namun Fonbit berhasil mendapatkan pemain dari tim Filipina. Ada sebuah steal elimination dan tinggal 2 tim yang tersisa. Let's go Indonesia. Mereka berhasil touchdown terlebih dahulu menuju ke arah play zone dan mereka harusnya bisa menghalangi pergerakan dari Vietnam. Ada keunggulan yang didapatkan oleh Indonesia 2 ketika tadi Philippines dan Vietnam sedang adu-adu, sedang adu hantam, dan sementara kita melihat bagaimana dari Vietnam berusaha untuk masuk menuju ke dalam circle-nya sedikit demi sedikit, tapi masalahnya Indonesia hanya mengandalkan satu batu besar nih, Pas. Iya, hanya ada batu saja yang bisa mereka manfaatkan kali ini. Satu obstacle yang hanya satu saja dari Indonesia 2. Sementara dari arah Vietnam mereka sudah mulai melipir ke arah kanan dan juga kiri. 3 melawan 2, bisa ke Indonesia mendapatkan winner chicken dinner di game yang pertama. Pergerakan mereka begitu meyakinkan, tapi ada sebuah flank yang dilakukan oleh seorang Gosu. Flank menuju ke arah sebelah kiri dari arah pemain dari Indonesia 2. Bisakah bertahan, tapi Gosu memasak sebuah granat. Bakal dilemparkan, sebuah tembakan diberikan, namun masih belum bisa mendapatkan pemain dari tim Vietnam. Granat dilemparkan meletup. Berhasil mendapatkan satu last man standing dan winner chicken dinner. Berhasil diamankan oleh Vietnam 2. Nice try untuk Indonesia 2 atau INA 2. Yes, good game, nice